rank sport itu 40-an cabang. Gue baca IG story-nya, OTW 400 cabang, toko olahraga terbesar se-Asia Tenggara. Gila, merinding loh. M-nya harus besar banget. Itu gue merinding. Nah itulah yang membuat kenapa orang berpikir, oh brand lokal jelek dulu ya. Kalau sekarang udah enggak. Kenapa? Brand lokal udah pada Bagus-bagus Bagus-bagus. banget. Kecepatan membuka tokonya udah kayak buka dapur MBG guys. ketika kita belajar memulai sesuatu itu nggak gampang. Ya intinya kamu ketika memulai sesuatu ya harus memberikan effort 100% bahkan 200% gitu kalau bisa gitu. This is the Buzzline, where branding, marketing, advertising, and selling come alive without scripts, no bullshit. Built on Buzzle's first-hand experience as a strategic partner, each conversation draws a single line where every story holds meaning, and that meaning shapes a game-changing brand. Are you ready to buzz? Rolling. Action. Oke. Mantap. Koyopi. Aduh, gimana? banget. Ini ternyata pertama kali berkenan untuk tampil di publik ya Koyopi ya. Ya mungkin boleh dikatakan begitu. Aduh. Yasa. Terima kasih banyak. Nggak apa-apa karena hadir juga karena Yasa, saya banyak belajar sama Yasa. Aduh, sama-sama. Kenapa gue pengen banget ngobrol sama lu kok karena dari pas pertama kali kita ketemu di Naked Papa waktu itu. Iya. Kayaknya itu belum nyampe setahun ketemu, tapi gue ngelihat gila Koyopi dalam waktu yang sangat singkat. Waktu itu kita ketemu rank sport itu 40-an cabang. Hari ini 67 cabang. Iya. Yang bikin gue berdegup kencang lagi. Gue baca IG story-nya. OTW 400 cabang, toko olahraga terbesar se-Asia Tenggara. Gila, merinding loh. M-nya harus besar banget. Itu gue merinding. Jujur merinding kok. Karena gitu. Karena sebagai mantan pemain sepatu, betul. dari keluarga main sepatu, dari gue main sepatu, sangat mengagumi dah dan respect orang-orang yang berada di industri ini. Karena gue tahu back end operationalnya itu sekompleks apa. Ya. Memang kompleks betul sekali. Jadi thank you banget kok udah berkenan diajak ngobrol. Sama-sama. Kali ini gue pengen banyak banget sih belajar sama lo. Enggak, justru mesti banyak belajar juga sama Yasa yang memang sebelumnya juga di industri sepatu. Iya. Bagus Yasa. Gue pengen banyak banget mengulik tentang tadi kita sempat ngobrol, branding and marketing is one thing, tapi the other thing is the back end of the business. Yes. Karena mengelola satu toko dengan mengelola 67 toko, beda. Challenge-nya pasti beda. Betul. Tapi sebelum masuk ke sana, gue pengen mengulik dulu, kok bisa lo terjun ke dunia sepatu kok? Cerita awalnya dulu nih, gimana lo bisa ada di sejarahnya industri ini? Ya? Bener, sejarahnya rank sport nih. Basically memang suka sepatu. Pertama dulu kan sempet mau jadi atlet juga, atlet badminton dulu kan. Wow, belajar jadi atlet gimana nih? Akhirnya suka lah sama sepatu. Main bola juga kan, kita cowok-cowok kan di sekolah. Kuliah itu sempet main-main ke Taman Puring. Dulu kan legendnya Taman Puring ya, kalau sepatu ya. Dari situlah mulai. Kalau misalnya ditanya dari mana suka sepatu, dari Taman Puring. Dan saya rasa semua orang yang zaman-zamannya aku gitu, semua suka sepatu itu dari Taman Puring. Taman Puring ya, tahu ya legend sekali. Sekarang mungkin masih ada ya Taman Puring. Kemarin sempat kebakaran ya? Iya, kebakaran ya. Iya. Nah pada akhirnya lihat sepatu keren, pelajarilah gimana sepatu, coba jualan. Waktu itu kan kuliah. Di mana kok? Di Binus. Di Binus, iya, kita sama Binusian ini. Alma mater. Ternyata sama. Akhirnya jualan, coba. Caranya gimana? Bikin katalog, foto. Waktu itu ambil dari internet mulai ada tuh. Yeah. Jadi ambil katalog, kita jualan di kampus, ngambil barang di Taman Puring. Nah, terus ya berkelanjutan. Kayaknya enak nih jualan sepatu gitu kan. Lulus kuliah karena memang basicnya pedagang ya mungkin ya, orang tua juga basicnya pedagang, kita punya passion di dagang. Akhirnya kayaknya enak nih buka toko kecil-kecilan gitu kan. Lulus kuliah belum wisuda, akhirnya buka toko kecil-kecilan tuh di daerah kampus, di Jalan U mungkin. Tahu ya. Tahu banget. Itu kan jalan yang memang keluar Siadan. Iya. Ada jalan di situ. Ya mungkin kalau ditanya sejarahnya ya dari situ lah ya. Akhirnya dagang kecil-kecilan, berkembang, sempat masukin barang dari Cungko sih ya. Oke. Jadi kalau misalkan ditanya
sepatu itu akhirnya kemana ya ke Cungko. Kita masukin barang dari Cungko, terus sempat main jersey juga ketika jersey lagi populer di Indonesia kan, ya begitu. Tapi yang bisnis dagang kayak begitu kan nggak bisa sustain ya. Itu dia yang akhirnya pada tahun 2019 kepikirlah kayaknya ini nggak bisa kita terusin gitu loh, hal-hal kayak gini karena mau dibangun menjadi sebuah bisnis gitu kan. Akhirnya kepikiran cobalah kita bikin Rank Sport. Nah itu kenapa ini karena waktu itu forwarder lagi susah. Kan kita masuk barang dari Cina. Iya, dari Cungko itu kan biasanya door to door ya. Borongan ya. Benar. Karena kita ya gitulah. Semuanya rata-rata begitu. Pada akhirnya waktu itu Menteri Keuangannya Sri Mulyani masuk, 8 bulan itu barang nggak bisa masuk, Pak. Jadi udah selesai semua. Kalau diceritain, waduh pusing deh. Iya pasti. Justru dari masalah itu kepikiran apa nih mesti kalau kita mainin barang-barang dari luar terus, makanya kepikiran bikin toko yang jualan brand lokal. Gitu. Jadi sejarahnya tuh seperti itu. Makanya kepikiran akhirnya dikulik lah mau brandnya apa. Akhirnya cari nama Rank Sport karena memang relate dengan dunia olahraga kan. Nah berkembang dapat partner juga kebetulan masing-masing belajar lah ya sampai saat ini ada Rank Sport. Gitu. Penasaran kok dulu jadi lu ngambil barang dari Cina masih sepatu juga? Masih sepatu juga karena memang produksi di situ. Kalau kita dagang kan cari yang paling murah, jual yang paling murah juga. Nggak perlu marketing, nggak perlu branding lagi gitu kan. Itu aja kuncinya. Nah itulah berdagang. Dan pada saat itu adalah barang-barang branded ya, barang-barang branded dari Cina. Iya kalau boleh dikatakan dulu. Dan jualnya itu masih di Jalan U? Sudah enggak. Jadi waktu dulu sampai di tahap kita sempat masukin ke Taman Puring malah. Oke. Ya. Nah gue penasaran gini kok. Biasanya orang-orang yang menjual barang branded, apalagi dari Cina ya. Harusnya kan nggak begitu kasarnya tidak begitu appreciate brand lokal. Betul. Karena apa sih brand lokal gitu ya ini. Gue beli barang-barang yang dari Cina aja gitu. Tapi ini kan lu sebuah mindset shift yang lumayan drastis menurut gue kok. Dari jualan barang-barang Taman Puring, Cina, brand lokal. Kenapa? Mungkin gini analoginya kenapa kita punya persepsi brand lokal itu jelek. Sebenarnya enggak. Brand lokal itu tuh bagus. Nike bikin di Indonesia. Adidas bikin di Indonesia. Banyak brand-brand luar yang bagus bikin di Indonesia. Nah tapi stigma itu terbentuk ketika orang bikin brand lokal, harga consideration-nya dibikin murah. Ujung-ujungnya quality produknya ya tercipta yang standar ke bawah. Akhirnya pada paradigma itu terbentuk. Nah itulah yang membuat kenapa orang berpikir brand lokal jelek dulu ya. Kalau sekarang udah enggak. Kenapa? Brand lokal udah pada bagus-bagus. Mereka udah tahu bahwa produk ini harus bagus. Quality produk ini kita bukan nggak bisa bikin produk bagus. Tapi kita harus bikin brand yang bagus. Jadi itulah sekarang kan banyak tuh ya brand-brand bagus. Salah satunya ya di Indonesia ini Ortus 8. Iya. Sekarang kita udah bisa beli sepatu Ortus tuh 1 juta berani gitu. Iya. Zaman dulu nggak kebayang tuh. Iya. Kalau dulu nggak kebayang. Misalkan brand-brand apa gitu bikin sepatu 1 juta, wah udah brand lokal. Iya betul. Nah gue penasarannya kenapa kepikirannya toko? Kenapa masuknya mulai dari toko kok? Ya itu karena dulu pedagang, basicnya hanya bisa dagang. Ya awalnya ya. Jadi ini yang namanya entrepreneur ini menurut saya itu ada 3 sih tahapannya. Yang pertama itu pedagang. Entrepreneur itu pedagang. Yang kedua mulai masuk tahap bisnis lah. Bisnis ini lebih kompleks lagi daripada dagang kan. Nah berikutnya mungkin konglomerasi. Ketika kita bisnis sudah jalan, kita harus berpikir bagaimana diversifikasi, bagaimana kita menjadikan sebuah industri itu menjadi sebuah lebih besar lagi kan bisnis kan ya. Jadi kalau ditanya itu kenapa ya kita bisanya cuma dagang. Nggak bisa produksi barang, nggak ngerti. Akhirnya berpikirlah kita bikin toko retail. Toko pertama di mana Koyopi? Toko pertama kebetulan di Green Lake. Oh di Green Lake? Iya, yang dulunya itu gudang buat packing jualan online juga dulu. Sebelum ada Rank Sport di 2019 itu Green Lake itu jadiin gudang. Toko pertama malah di Green Lake. Di Green Lake. Jadi kita pakai apa yang menjadi tempat yang udah kita punya ya. Karena kan kita memulai sesuatu, kalkulasi resikonya mesti cukup akurat gitu. Dan dari awal udah mulai masuknya tuh barang-barang brand lokal. Ya, karena kenapa waktu itu berpikir kita lebih baik
brand lokal saja, karena brand-brand lokal saat 2019 itu udah mulai bagus-bagus. Lahir Ortus atau misalkan dikatakan brand spek dulu. Iya, betul. Terus ada Mills yang memang pada akhirnya juga menjadi salah satu brand yang bagus lah. Iya. Nah, gue penasaran kok. Di 2019 pas toko pertama ini dibuka, Yopi 6 tahun yang lalu kebayang gak sih nyampe 67 toko hari ini nih, November 2025 nih. Waktu itu keadaannya masih seperti apa? Secara detail mungkin nggak kebayang ya, karena startnya kita berdagang yang akhirnya menjadi sebuah bisnis. Iya. Nah, itu startnya mungkin nggak kebayang. Tapi intinya balik lagi, kita harus punya aim kan. Jadi ketika kita memulai sesuatu, target saya apa? Saya maunya bawa kemana ini? Nah, waktu itu kita berpikir, kita lihat sport station kan udah bagus ya. Wah, ini kelak akan jadi sport station di street level nih. Aimnya gitu loh. Tapi memulai dari mana ya, kita pelan-pelan proses lah. Gak mungkin semuanya, kecuali memang udah jadi pewaris ya, yang dikasih udah bisnis yang bagus, armada yang bagus, tim yang bagus. Ya pada akhirnya kita belajar lah, proses. Dan lu memang sengaja dari awal tuh mau main di street level kok? Ya betul. Apa waktu itu karena keterbatasan duit aja sebenarnya? Bisa jadi itu juga sih. Tapi kan sekarang nih jadi sebuah strategi nih. Betul. Emang lu fokusnya adalah di street level. Ya. Nah, kenapa kok lu ambil jalan itu? Jadi pertama mulai memang street level itu kita memanfaatkan apa yang udah ada kan, yaitu ruko kan. Pada akhirnya ya memang market kita sasar lebih target ke street level. Karena kalau misalkan pertama, kalau di mall mungkin cost structure-nya lebih kompleks lah ya, sangat kompleks. Terus resiko tentu kalau udah cost structure-nya gede, resikonya akan lebih gede. Gitu loh. Jadi membangun sebuah bisnis kan kita menduplikasi cabang. Ketika kamu menduplikasi ya tentu resikonya ke duplikasi juga gitu loh. Jadi itu yang kita kalkulasi dari awal. Kita mau bangun ini sejauh apa? Untuk menduplikasikannya seperti apa gitu. Nah, pada akhirnya ya itulah terjadi sampai sekarang. Kita udah bangun toko Rank Sport itu seperti ini. Kita duplikasinya termasuk cukup cepat. Oke. Nah, gue pengen nanya gini kok, dari cabang 1 ke cabang 2 sampai ke cabang 67 per hari ini nih, itu tuh multiplikasi paling cepat. Bola salju itu pas di cabang keberapa sampai keberapa dan kenapa sih kok? Justru cabang yang paling cepat itu akhir-akhir ini Pak. Jadi kita bisa 1 bulan itu buka 5. Gila. Kemarin 2 bulan buka 10. Gila. Berarti kalau in average 6 hari buka 1 Pak. Ya karena mungkin 1. Kita udah Gila. Iya, kita udah tahu ya bagaimana polanya, bagaimana cara membangunnya, timnya juga udah siap. Karena itu semua kompleks. Kalau dulu pertama, kedua, wah itu butuh waktu 1 tahun Pak. Gila. Ya, jadi lahir di 2019. Itu 1. Ya, cabang kedua itu di 2020. Mei 2020 di Ciledug. Oh. Ya, Mei, ingat sekali waktu itu Covid. Iya. Kalau Covid kita bahas beda lagi. Waduh, itu Covid malah menjadi sebuah apa ya, berkah kalau menurut. Blessing in disguise. Ya, bagi orang banyak menjadi sebuah masalah. Tapi bagi Rank Sport ini menjadi sebuah berkah ya. Kenapa? Saya analogiin kalau misalnya Covid itu tuh kayak lagi race F1, ada safety car Pak. Jadi jarak-jarak antar pembalap itu menyempit gitu loh. Jarak yang sudah kamu lakukan antar kompetitor itu jadi mendekat gitu. Jadi semua riset lagi. Kesempatan buat nyalip sebenarnya ya. Betul itu. Jadi itulah berkahnya. Jadi kenapa kita masuk, kita bisa punya ruang belajar yang lebih cepat, itu ya karena itu. Oke. Kan jadi 2019 1, 2020 2. Betul. Terus multiplikasi dari 3 ke 10. Berikutnya yang ketiga itu tuh 2020 akhir. Di Bogor, di Cibinong dekat Pakansari. Nah, itu udah mulai cepet tuh. Udah mulai cepet karena 1 tahun udah 2. Iya. Nah, berikutnya ya mungkin 21 udah cepet tuh. Iya, 2021 waktu itu kita tutup tahun 2021 itu di 9. Gila. Ya, tutup di 2022. Berarti 2023 awal itu kita start di 16. Oke. 2024 paling banyak nih berarti. Apa 25? Belum, 2025 yang banyak malah. 2024 kita tutup dengan 35. Oke. Ya.
2025 kan sekarang nih. akhir Kita tahun rencana sampai- mau tutup 70. gila. Jadi kalau ditanya duplikasinya cepatnya kapan ya sekarang, Pak. Ini kecepatan membuka tokonya udah kayak buka dapur MBG guys. Maunya begitu ya, Pak. Gila loh. Maunya Pak. begitu. Gila. Iya. Nah, gue pengen nanya gini kok. Pengen tahu struggle di ngurus satu cabang versus 5, versus 10, versus 30 sama versus hari ini tuh masing-masing ini pain point-nya di mana? Banyak ya tantangannya, mungkin kalau ditanya tantangannya kapan, malah waktu kita ngelolanya dikit, Pak. Jadi ngelola dikit sama ngelola banyak, lebih capek ngelola dikit. Lebih capek ngolah dikit. Kenapa? Ketika kita ngolah dikit itu kita belajar proses pengumpulan tim, proses bikin bikin sesuatu hal yang memang mau kita bangun gitu. Oke. Bikin pondasi lah. Ketika pondasinya udah bagus, ya kalau untuk ngecatnya, untuk bangun-bangunin ke atasnya kan udah cukup gampang ya. Oh. Pertama tim udah siap, polanya kita udah paham, variabel-variabel yang ada di dalam itu kita udah cukup kuasain. Makanya lebih gampang sekarang kalau ditanya malah. Malah lebih gampang sekarang. Betul. Bingung juga ya kenapa Iya, ketika iya, banyak iya. malah gampang gitu. Karena udah punya resource yang dan Betul. belajar dari learning yang Betul. selama ini berapa Ya, banyak ini masalah ya. Pak, ada nggak? Tentu ada masalah. ya? Oke. Ya tentu ada tantangan, ada nggak ada. Tapi kalau dibilang berat kapan ya mungkin waktu awal-awal malah. Waktu Ketika awal-awal. kita belajar memulai sesuatu itu nggak gampang. Ya intinya kamu ketika memulai sesuatu ya harus memberikan effort 100% bahkan 200% gitu Iya, iya, kalau iya. bisa gitu kan. Jadi kok kalau lu merangkum perjalanan si scaling up cepatnya ini, menurut lu tipping point-nya itu terjadi rank sport ini brandnya pecahnya Mulai, ini iya. nih karena apa kok? Kalau ditanya karena apa ya mungkin dibilang pecah sekali belum ya, karena kalau dibilang pecah Targetnya ya mesti 400. 400 ya targetnya, iya. Iya. Ketika tim udah siap. Oke. Itu aja, balik lagi ke tim udah siap apa belum gitu. Kita punya contoh ya, banyak bisnis punya modal besar. Banyak, iya. Tapi ketika timnya nggak siap, eksekusinya salah, mungkin mereka bisa membuat sebuah toko aja. Tapi maintain-nya itu nggak gampang. Balik lagi, bikin toko itu gampang. Iya, Bikin toko itu gampang. Tapi maintain toko itu nggak gampang. Itu aja, tantangannya sih gitu ya. Bikin toko Oke. gampang nggak? Ya mungkin bagi sebagian orang tinggal bayar interior, Iya, tinggal belanja barang, tinggal ya Cari siapin SPG. lah, ya cari SPG. Hanya itu. Tapi untuk maintain, tim back end-nya ini. ya balik lagi. Itu dong kok ceritain yang Ya. tadi kita ngobrol. Menurut lu tim itu tuh kayak tim sepak bola. Oh iya, karena di kantor ini pada anak-anak yang passion sepak bola, saya sering menganalogikan kalau misalkan pilar dari bisnis ini itu apa sebenarnya. Itu ya kalau tim sepak bola kan ada striker, ada gelandang, midfielder, ada back. Nah, gitu loh. Kalau striker ini aku analogin branding and marketing. Oke. Bagian nyerang. Yeah. Kalian nyerang mainnya agresif gitu. Tapi pola itu tidak bisa dipakai oleh gelandang. Gelandang ini biasanya operasional. Kamu harus dinamis, kamu harus ngerti. Kamu harus jadi balancer. Kan gelandang kan balancer juga kan. Kamu bisa bertahan, kamu bisa bantu serangan gitu loh. Ya ini sekadar cerita obrolan analogi, dan menurut aku lebih gampang diterjemahkan kepada tim karena mereka suka sepak bola. Nah kalau back itu biasanya finance. Itu yang jaga, jangan kebobolan. Cash flow-nya lah, pembelian lah, cost structure-nya lah, perpajakan, semuanya harus bagus. Jadi 3 pilar itu menurut aku sangat penting. Nah kalau ditanya, terakhir kiper apa nih? Ya mungkin tambahan teknologi lah. Orang yang menguasai teknologi. Jadi ketika kita punya tim yang bagus, teknologi mensupport itu ya mungkin akan lebih bagus lagi. Ya kayak dunia retail ini kan kita juga teknologi kita harus masukin kan untuk mempermudah pekerjaan kita. Oke. Ya, Jangan- itu sih ya. Jangan sampai kipernya kayak Onana. Oh aduh, Onana mah blunder mulu. Sorry ya buat fans MU, ada fans MU di sini. tapi udah bukan Onana lagi sekarang. Oke. Kita sebagai fans Liverpool sangat Merindukan Onana. Onana. Kombinasi terbaik Betul. kiper Onana, backnya Maguire. Waduh, itu dulu tuh. Aduh. Tapi Maguire mendingan sekarang. Oke kok. Nah gue Oke. pengen tanya gini.
pasti kan lu setelah 67 cabang ini sedikit banyak sudah menemukan formula-formula. Betul. Mungkin nih Koyopi nih guys kalau datang ke street level, dia turun dari mobil udah bisa nyium duit tuh di rukonya tuh. Udah bisa punya feeling ya. Ini gue tahu nih. Nah, gue pengen tahu tuh kok feeling lu itu terasa lu ngelihat apa aja di lapangan, ngelihat market nih. Wah ini gue buka toko Reng Sport ini nih cakep nih di sini. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya, saya masih terlibat cari ruko gak? Masih kok. Masih. Saya masih terlibat cari ruko. Ya sampai ke second city gitu lu masih ikut keluar kota? Iya. Saya masih. Kenapa? Saya ngerasa itu perlu untuk memberikan gambaran tentang sebuah kota itu bagaimana. Jadi ini kan menjadi sebuah informasi yang memang kita butuhkan untuk menyusun pertumbuhan rank seperti apa gitu. Oh, pola kota tier 2 seperti apa? Pola tier 3 seperti apa? Nah, jadi masih turun ke lokasi untuk survei. Sebenarnya nggak susah, Yasa. Karena kalau kota tier 2, kota tier 3 itu kecil ya, density-nya juga padat, terkonsentrasi di paling gampang apa? Alun-alun. Kita selalu ke alun-alunnya. Ngelihat kota itu hidup apa enggak, patokannya alun-alun kota tersebut. Itu sih. Kalau misalnya ditanya apa patokannya, alun-alun. Jadi kalau gimana kalau maksudnya alun-alunnya rame, hidup, banyak orang dagang. Jadi alun-alun ini tuh menggambarkan kehidupan sebuah kota itu ketika alun-alun itu rapi, banyak fasilitasnya, besar, dan warga misalkan sore-sore antusias orang ke alun-alun, olahraga lah, entah itu lari, entah itu berjalan kaki. Dari situ kita bisa baca sih. Kira-kira alun-alun ini menjadi gambaran kota tersebut. Ya, karena kalau misalkan dibilang kita butuh teknologi untuk cek density, cek market, itu banyak sih sebenarnya. Tapi menurut kita nggak terlalu penting juga gitu. Karena kota tier 2 itu density-nya nggak padat. Konsentrasi dari Google Map juga kelihatan gitu loh. Dari konsentrasi pemetaannya seberapa besar juga kelihatan. Jadi nggak susah. Cuma kita harus ngerasain bagaimana feel-nya sih. Makanya lu perlu datang ke situ ya. Betul. Untuk ngerasain si feel itu ya. Iya, itu sih pertimbangannya. Oke. Nah, gue penasaran gini kok. Kalau lu buka satu toko di satu daerah baru, misalnya second to third city yang anggaplah Nganjuk gitu ya. Atau misalnya Boyolali misalnya betul. Ya. Yang lu nggak pernah, ini adalah toko pertama Reng Sport di situ. Betul. Lu mungkin masih meraba orang ini di daerah ini behaviornya kayak gimana. Gimana cara lu mengidentifikasi Reng Sport ini cocok buat di sini selain lu melihat alun-alunnya hidup? Iya gitu. Betul. Selain alun-alun mungkin variabel berikutnya kita lihat retailer sejenis. Jadi kita sering lihat tuh ada Eiger apa enggak, ada kopi kenangan apa enggak, yang kira-kira ada Haus apa enggak, ada Tomorrow apa enggak. Jadi itu akan menggambarkan mereka sebagai pelaku awal. Terus kita masuk ke situ, kita bisa nebak. Oh ini Tomorrow-nya hidup nih. Oh ini kopi kenangannya hidup nih. Jadi yang jadi variabel berikutnya apa? Ya udah brand-brand retail yang udah ada. Anchor-nya lah ya. Iya, anchor-nya gitu loh. As simple as that aja gitu. Nggak perlu data-data yang terlalu kompleks lah. Ya mungkin kita bisa cek di BPS atau misalkan sekarang kan gampang tuh tanya ChatGPT aja. Maksudnya golongan umur yang memang kita mau cek. Itu udah ada semua. Oke. Dan gimana cara lu meramaikan toko itu di awal kok di saat masuk ke sana orang belum tahu. Mungkin gini, kalau levelnya Kopken atau Tomorrow itu yang sudah punya brand image yang besar. Brand gitu image-nya masuk ke situ. Gue tahu Kopken, kalau gue ke mana-mana Kopken udah ada. Betul. Gitu. Itu sebuah tantangan juga. Gimana kok? Jadi kita kalau masuk itu selalu bikin community. Ya kita dalam artian bukan bikin ya. Kita tap in kita tap in ke community, kita bikin acara lari, kita bikin acara fun football bareng, futsal bareng gitu. Itu salah satu caranya kita sih untuk memberikan informasi awareness supaya Reng Sport udah mulai ada, karena memang kita jualan di community itu gitu loh. Nah, paling gampangnya sih mungkin seperti itu. Ya mungkin kalau di breakdown lebih detail cukup ada kita tembak ads juga, ya kan gampang lah sekarang kita tembak ads Instagram itu udah media sosial, udah hal yang sangat gampang lah gitu. Itu salah satu cara lah. Oke. Dan banyak beberapa cara yang mungkin
Sebenarnya dibilang ada sesuatu yang spesial nggak? Nggak ada juga gitu loh. Sama aja apa yang kita lakukan gitu. Oke. Itu aja sih. Nah, kok kan lu sebagai retailer, kan Rank Sport menjual produk-produk yang sebenarnya di toko-toko lain juga ada. Betul. Ya Ortus ada di tempat lu, ada di tempat lain juga. Betul. Begitu juga dengan brand-brand lain. Betul. Apa jadinya yang menjadi pertimbangan orang, gue lebih pilih Rank Sport deh dibandingin gue pilih retailer lain? Ya, itu tantangan berbisnis lah ya. Ibaratnya kita bikin toko retail, tentu kompetitor nggak mungkin lepas dari kompetitor gitu, kecuali kita market leader kita yang punya toko retail sendiri kan. Balik lagi ya ke branding, bagaimana cara kita mencitrakan brand Rank Sport ini apa, target market kita itu habitnya kayak gimana, kita harus memberikan selling point ke mereka supaya ada experience yang nyaman berbelanja. Itu aja sih sebenarnya, simple lah. Karakter-karakter retail yang pada umumnya gitu. Kalau menurut saya sih nggak ada yang spesial juga gitu. Tapi itu terus harus konsisten ya. Itu balik lagi. Jangan misalkan tim, pelayanannya lagi bagus, moodnya lagi nggak enak, tiba-tiba nggak enak gitu kan, itu standar yang perlu dijaga. Dan itu agak susah memang di situ. Iya. Jadi gimana? Apalagi pada saat udah menyentuh level berapa puluh cabang ini ya, untuk menjaga standar di setiap standarnya beda-beda. Di setiap kotanya itu yang sama ya. Makanya itu tugas SPV untuk terus pantau, terus jaga, terus SOP-nya dijalankan dengan baik. Supaya apa? Balik lagi, experience orang belanja. Orang belanja bisa repeat order gitu kan. Jadi kalau misalkan ditanya analoginya untuk kita dagang retail itu funnelingnya kemana? Itu yang pertama tentu kita awareness, kita datengin traffic dulu kan. Itu tugasnya siapa? Marketing lah. Wah, Rank Sport udah ada nih. Oh, Rank Sport, kalian belanjalah di Rank Sport gini. Kita menginfluence orang untuk belanja di Rank Sport. Tapi balik lagi ke experience orang belanja. Ketika mereka datang, experience-nya nggak nyaman, yang kita harapin itu adalah repeat order. Supaya kita bisa sustain kan harus ada repeat order, Pak. Nggak mungkin kita ngarepin akhirnya orang belanja selesai gitu. Wah, itu bisa bahaya. Jadi lebih baik kita punya experience yang bagus, pada akhirnya yang kita harapkan adalah apa? Repeat order. Orang nyaman belanja di Rank Sport. Kalau kebutuhannya apa, dia ingat Rank Sport gitu aja. Jadi bagaimana cara kita bikin lah, kita kemas itu menjadi sebuah hal yang bisa bikin kita terus menjadi pilihan utama. Itulah. Kalau dilihat sekarang ya kok kan lu punya brandingnya Rank Sport ini menurut gue very crystal clear nih. Lu pengen masuk tuh ke ya anak-anak bola, betul, sama anak lari. Betul. Ya di luar futsal, itu lu bola, gak mau sentuh tuh. Betul. Gue pengen ngerti proses berpikirnya ya. Kenapa lu memilih segmen tersebut dan benar-benar fokus ke situ? Lu ngelihat market size-nya paling gede kah? Ya. Atau gimana? Ya tentu pertama memang market size di Indonesia itu di bola memang bagus ya. Terus di running juga lagi hype, tapi memang dari awal kita juga sudah ada kategori itu. Nah berikutnya mungkin menyangkut olahraga-olahraga yang lagi hype lah. Yang lagi FOMO kayak pedal gitu kan. Iya, pickleball, atau misalkan sekarang tenis lagi naik lagi. Ya kenapa ini Rank Sport nggak jualan tenis padahal kan toko sport gitu loh. Balik lagi ke karakter bisnis ya. Ya karena pertimbangannya ketika kita udah memulai sesuatu, kita mau berkembang, jangan sampai ada hal yang bias menurut saya ya. Jadi kita udah punya udah punya tujuan utamanya di market seperti ini, ya janganlah diganggu hal-hal yang FOMO ya. Karena hal-hal yang FOMO itu menurut saya itu sustainability-nya masih dipertanyakan. Kan kita butuh sebuah hal yang sustainnya panjang gitu loh. Itu sih pertimbangannya. Jadi kalau misalkan ditanya, kenapa nggak jual padel? Ya mungkin pertimbangan bisnis ya. Balik lagi pertimbangan bisnis. Kalau misalkan cuma hanya berdagang, mungkin wah saya mau dagang nih, bener gak? Ini lagi bagus nih hype-nya nih, saya dagang pasti ada yang beli nih. Ya, mungkin begitu mindset-nya. Balik lagi ke karakter dan ya kalau kata influencer influencer kan mindset ya segala macam ya itulah mungkin. Karakter brandnya mau dijaga. Betul, itu penting sekali Pak. Gue pengen tanya gini kok. Bola kan belakangnya terutama karena timnas kita kemarin harapan lagi tinggi. Harapan lagi tinggi. Hampir masuk ke Piala Dunia. Seberapa ngaruh sama penjualannya Rank Sport kok di grassroots ini nih?
pas lagi hype bola kemarin? Kalau ditanya bagus gak? Mungkin ditanya penjualan jersey aja sih. Oke. Penjualan jersey naik. Karena waktu itu kan Airspo bikin, kita juga kebetulan ada jual Airspo. Modelnya juga lumayan bagus. Yang Expo yang terakhir ya? Yang terakhir. Yang terakhir. Okay. Kalau yang pertama agak banyak drama lah. Kita sebagai pecinta jersey, sebagai pecinta bola ya mungkin iya. Tapi sorry, penasaran kok. Jersey pertama kan di internet rame banget nih perdebatan ya. Dia bilang bagus, jelek. Ya desain subjektif lah. Iya, subjektif kadang-kadang. Tapi di lapangan laku gak sih kok desain yang pertama laku aja sih. Kalau bicara aja ya? tentang timnas mungkin loyalitasnya pendukung timnas itu udah gila terbentuk ya. Itu yang nggak surut lah. Iya. Bagi mereka desain kurang bagus tapi ketika membela timnas beli pokoknya. Beli. Ya, cuman jangan beli KW gitu aja. Iya, benar. Iya, itu dia. Tapi yang kedua ini yang lebih lebih hype. ya? Yang kedua lebih hype karena pertama desainnya bagus, mereka sudah banyak belajar juga dari desain pertama. Ya, cuman sayangnya prestasi timnas nggak sampai ke Piala Dunia ya. Kalau timnas nyampe Pildun sih kayaknya tahun depan 400 rank sport nih. Iya, karena jualan Airspo-nya kenceng ya, Pak. Dan semua orang nonton ya belinya di rank sport. Oke, kok gue pengen nanya gini. Tadi kan yang menjadi core utama lu untuk membangun brand ini adalah tim. Betul. Gimana lu caranya mengumpulkan si Avengers ini nih untuk bergabung ke menjadi super timnya lu di rank sport ini? Iya, jadi menariknya ini tim rank sport ini semua start dari bukan orang yang benar-benar kita hire dari orang yang benar-benar kompeten gitu. Tapi intinya sih harus kayak CFO-nya harus kompeten ya. CMO-nya harus kompeten, CO-nya juga harus kompeten. Itu yang jadi pilar 3 itu tuh striker. Ya, strikernya harus kuat. Gelandang. Ya, gelandangnya kuat, backnya juga harus kuat. Tapi orang yang dibawa timnya mereka ini bukan kita hire dari orang yang benar-benar pengalaman gitu. Enggak. Tapi kita lihat karakternya. Bisa nggak bekerja di tim ini gitu loh. Kadang-kadang gini, punya skill set bagus tapi karakter dan passionnya nggak dapat juga sayang ya. Nggak maksimal gitu loh. Jadi kalau ditanya membangun timnya itu dikumpulin, kita proses juga. Jadi ada yang dari frontliner, ada yang jadi dari kepala toko, akhirnya kerja di operasional data, segala macam. Pelan-pelan dibentuk lah. Dan saya sering bilang, saya sebagai pimpinan di perusahaan ini, kalau kalian kerja nggak enjoy, itu tanggung jawab saya. Jadi saya mau kalian kerja dengan enjoy. Dalam artian apa? Yang namanya kerja enjoy itu, deadline kerjaan pasti ada ya. Stres pekerjaan pasti ada. Tapi kalau misalkan sampai workflow struktural pekerjaan itu nggak beres, itu saya yang tanggung jawab. Kenapa? Saya yang nyusun struktural itu gitu loh. Jadi intinya kalau ada kendala apa sampaikan. Nah disitulah terbentuk tim. Akhirnya semua tahu job desk-nya masing-masing, semua tahu ranahnya masing-masing, semua tahu karakter mainnya masing-masing. Kerja semua udah enak. Karena kita bekerja as a team gitu loh. Dan saya selalu pesan ke tim juga gitu bahwa kita mau mengerjakan sesuatu itu pasti berpegangan terhadap teamworks makes dream works. Jadi kalau kamu mau mengerjakan sesuatu yang besar tentu harus bekerjalah sesuai dengan tim gitu. Nggak mungkin lu kerja sendiri akan jadi gede gitu. Iya. Nggak akan mungkin ya gitu loh. Itu sih pegangannya, jadi culture yang kebentuk, semua saling support, semua saling mengerti lah intinya. Dan enjoy. Makanya pace-nya bisa cepat itu karena enjoy. Iya. Gitu. Dan menariknya tadi lu cerita lu membedakan kantor striker sama gelandang dan back ya, karena dinamika timnya berbeda ya. Betul. Jadi sebenarnya kantornya Rank Sport ini isinya yang di Green Lake ini finance dan operasional. Gelandang sama back. Mereka kerjanya harus ya jangan selengean lah gitu. Kalau kadang-kadang yang stigma yang ada kan tim Markom ini agak selengean karena anak-anak kreatif. Nggak teratur. Kadang-kadang suka bercandanya kadang-kadang receh-receh juga. Nah itu kan bisa ganggu moodnya finance ya. Yang gue lagi ngitung nih, gue lagi serius nih, tapi mereka malah bercanda gitu. Nah itu sempat terjadi tuh ketika disatuin kantornya. Adalah isu-isu sedikit yang nggak nyaman. Akhirnya saya ngobrol dengan partner saya, Pak Raka, CMO-nya di Rank ini. Rak, kayaknya sekarang coba dipisah aja dulu. Nah, lu handle aja tim lu gitu loh. Nah, gua handle tim
Jadi awalnya gabung. Awalnya gabung. Awalnya gabung. Pas makin membesar ini lo putuskan untuk Iya, karena menurut saya karakter penting ya. Karakter cara kerja itu penting sekali. Karena kan kita satu kantor terpengaruh, Pak. Iya. Makanya ada bahasa toksik di kantor atau segala macam ya. Kita nggak bilang bahwa ada toksik lah, bukan gitu. Tapi itu yang bikin toksik itu kan karakter. Nah, jadi ketika saya lihat, ini kayaknya karakternya agak berbeda nih cara kerjanya gitu. Lebih baik dipisah aja gitu loh. Lu ngantornya di mana kok? Apa ganti-gantian? Malah karena udah ada partner Raka sebagai CMO, dia udah ngatur dan percaya. Dulu dia kan memang kompetensinya di ranah situ. Oke. Jadi saya kebanyakan ngantor di mana, di Green Lake. Oh, lu malah kebanyakan di Green Lake. Iya, ngurusin operasional. Jagain tuh. Jangan sampai gelandang nih, harus main yang bener nih. Oke. Pengangkut air ya harus bertahan. Jangan mau nyerang-nyerang gitu. Oke, kok gue pengen nanya detail soal buat visi ke depannya nih, soal Rank Sport. Untuk target 400 cabang, lu tadi sempat cerita, gue sangat spesifik banget ekspansinya. Gue nggak mau keluar negeri dulu. Bahkan jangankan keluar negeri dulu. Gue Jawa dulu aja deh. Betul. Nggak mau ke pulau-pulau dulu. Ini kan bener-bener menurut gue, lu udah sangat crystal clear di segi branding and marketing. Crystal clear juga di segi ekspansi. Bener-bener fokusnya tuh laser fokus banget kok. Iya. Ceritain dong kok. Iya, ini ditanya sekarang 67 cabang ada di mana aja? Ada di Jawa aja. Jawa aja. Nggak seluruh Indonesia, Pak. Iya. Berarti kalau ditanya Jawa aja gitu. Kenapa? Menurut kita pertama, ekonomi Indonesia ini konsentrasinya ada di Jawa ya. Iya. Besar itu data. Pasti kita prioritas utamanya kita ya pasti kita sasar Jawa dulu. Ya dari situ juga kita belajar mensupervisi mensupervisi market yang lebih mirip lah, nggak sampai kalau kita pindah ke Kalimantan atau Sumatera mungkin agak berbeda ya. Nah itu dia, itu yang membuat kita ekspansi lumayan cepat dan polanya itu variabel yang tidak bisa kita kuasain itu lebih dikit gitu loh. Kalau ditanya kenapa nggak ekspansi keluar negeri pasti ada gitu loh. Market Indonesia ini besar Pak, 300 juta jiwa gitu, hampir 300 juta jiwa. Kalau misalnya kita ekspansi ke Thailand, ke Malaysia, mereka marketnya paling 70 juta jiwa, 60 juta jiwa, apalagi Singapura yang kecil gitu kan. Nah makanya market Indonesia aja belum habis, ngapain mikir jauh-jauh gitu kan. Ya make money masih bisa di Indonesia kok gitu kan. Retail di Indonesia ini besar. Jadi orang, ini mungkin obrolan sedikit, anak aku pernah tanya nih gitu. Pak kenapa startup di Indonesia ini banyak, kalau masuk, orang banyak masuk ke Indonesia. Satu, penggunanya banyak. Daripada mereka masuk ke Malaysia, masuk ke Thailand, masuk ke Filipina, marketnya udah ada gitu loh. Jadi kalau dibilang beruntung nggak kita punya Indonesia ini, wah beruntung sekali bahwa marketnya besar sekali daripada negara-negara lainnya. Itu sih. Jadi kalau ditanya pelan-pelan nggak, ya udah kita pelan-pelan, realistis aja, pelan-pelan kita sasar apa yang perlu kita eksekusi pertama, ya kita eksekusi dulu, jangan bias, balik lagi. Saya agak kurang suka kalau misalkan hal-hal yang kita udah punya poin yang memang tujuannya ini, ujung-ujung lewat jalan ini aja nih, lebih enak ini. Akhirnya berubah lagi gitu loh. Lebih baik udah straight to the point, kamu udah yakin, jalanin, kamu udah putuskan, jalanin. Jadi dari awal memang kita udah susun lah, bagaimana pertumbuhan Rank Sport ini, apa sih tujuannya gitu. Akhirnya ya mengeksekusinya pelan-pelan dan terjadilah cara eksekusi yang seperti saya tanyakan tadi gitu loh. Berarti kok kalau boleh tahu 400 itu tuh target Jawa aja atau satu Indonesia? Oh enggak, tentu seluruh Indonesia. Satu Indonesia. Iya, kenapa kalau ditanya 400 ya kabupaten di Indonesia ya patokan kita lah. Karena kita kan kayak di Jawa Timur ini 22 cabang. Jawa Timur aja? Jawa Timur saja, 22 cabang dan Jawa Timur ini ada 30 kabupaten ya. Oh, oke. 30 kabupaten, mungkin dikoreksi lah kalau misalkan ada salah. Setahu saya 30. Cuma Madura kita nggak masuk nih, belum lah. Gila. Masih dipelajari. Nah itu dia, patokannya kabupaten di Indonesia ada 425. Ya kita realistis saja ya 400. Ini Rank Sport ekspansinya ini udah kayak buat kampanye Pilpres guys. Ngecek nih kabupaten Indonesia. Iya betul. Iya gak sih? Potensinya mana nih? Iya. Ya gitulah. Oke kok menuju ke titik itu, gue yakin banget itu pasti tercapai. Amin. Thank you. Sooner or later. Tapi menurut lu gap untuk mencapai ke sana, apa yang
sekarang resource apa yang lagi lu kumpulkan lah, atau kompetensi apa yang lu lagi bangun untuk mempersiapkan ke titik itu. Ini kan udah level berikutnya, mungkin kalau udah 400, gue nggak tahu, kayaknya sport station aja nggak sebanyak itu ya. Atau hampir. Harusnya sport station hampir. Sport station hampir 400. Ya, terakhir cek sih di ChatGPT sih ngomongnya 400 ya. 400. Ya, Oke. dan mereka aja bisa 400 gitu loh. Kenapa enggak di rank gitu kan? Nah, itu dia. Kalau misalkan ditanya resource apa yang sedang dibangun, itu tugas kita lah sebagai C-level untuk melihat apa yang dekat, apa yang bakal berubah. Saat ini mungkin perubahannya nggak ada. Kita jalanin dulu apa yang udah kita proyeksikan gitu kan. Dan biasanya kan awal tahun kita tentu ada meeting awal tahun untuk merumuskan kira-kira apa sih yang harus kita capai di tahun ini gitu. Ya kita eksekusi aja yang dekat. Nah, pelan-pelan aja, bertahap. Jangan terlalu tinggi. Kadang-kadang kalau misalnya kita udah lihat proyeksi yang terlalu tinggi, pengambilan keputusan kita bisa berubah lagi, Pak. Karena standarnya kan berubah. Nah, gitu loh. Jadi kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, step by step aja. Step by step aja. Ya, pelan-pelan. Apa yang udah kita proyeksikan, lebih baik short term kita eksekusi dengan perfect. Kelanjutannya akan mengikuti. Tapi harus tetap dinamis ya. Karena yang namanya bisnis ini selalu dinamis. Pergerakan market itu selalu dinamis. Habit market itu ya kadang-kadang juga dinamis pasti kan. Itu yang harus kita lihat sih. Kalau ditanya apa kompetensi yang harus dikumpulkan sekarang, ya mungkin duplikasi aja yang udah ada sih. Nah, itu aja. Penasaran kok, selama 2019 sampai 2025 pernah tutup toko gak kok? Kalau ditanya pernah, enggak Pak. Gila. Maksudnya ada toko yang... Berarti toko Green Lake sampai sekarang masih ada ya kok? Masih ada. Toko Green Lake masih ada. Ya, dan tidak ada satupun toko yang kita buka akhirnya tutup. Jadi kalau ditanya, kita berusaha mandiri lah. Toko itu mandiri. Jangan sampai ada subsidi silang. Itu yang kadang-kadang bikin, ayo udah kita lihat gambaran besar perusahaan aja. Perusahaan masih untung kok. Ya nggak bisa gitu ya. Harus benar-benar detail ke toko per tokonya. Betul. Toko per tokonya kita punya data. Oh toko ini gimana gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang menurut kita kurang bagus, ya udah kita fokus benerin toko itu. Jangan merem dan ya nggak apa-apa lah subsidi silang. Iya, jangan merem. Kadang-kadang ya udah subsidi silang. Perusahaan masih untung ini misalkan kan. Nah itu. Jadi kalau ditanya, kita berusaha untuk tidak dan semoga tidak ya. Gila kok. Salut. Yeah. Respect. Kok gue mau mulai geser ke soal industri brand lokal di Indonesia. Boleh. Karena kan bagaimanapun brand membuat produk, tapi retailer kan garda depannya nih. Betul, retailer itu. Karena ada lo bisa ya menjadi distribusi para brand ini lebih gampang. Ya. Satu, gue pengen nanya, menurut lo apa yang bikin mungkin belum nyampe titik kejayaan, tapi risingnya lokal brand belakangan ini tuh gencar banget. Gencar, betul. Terutama ya, gue rasa kita semua anak-anak udah mulai mempertimbangkan beli brand lokal instead of global brand. Ya. Gitu. Dan udah berani dengan harga yang cukup tinggi gitu. Dulu kayaknya keluar duit 1 juta buat brand lokal kayaknya nggak mungkin sih. Kalau sekarang udah ada ke situ lah. Menurut lo sebagai pelaku garda paling depannya, lo ngelihat behavior market ini berubah kah? Betul. Atau karena memang brand lokal yang elevate banget, lagi level up sekarang? Tentu brand lokalnya ya, yang mereka sudah bisa menciptakan sebuah brand yang dapat trust. Itu kenapa? Karena pertama quality tentu. Ketika orang yang menyadari brand lokal itu biasanya pasti harus melihat quality. Kalau orang yang nggak menyadari brand lokal mungkin yang penting gue keren aja gitu loh. Gue kelihatan keren, gue beli barang imitasi, KW atau segala macam lah gitu. Dan nggak peduli itu brand lokal apa enggak gitu. Nah tapi ini kalau ditanya kenapa industri brand lokal sekarang hype, kesadaran market terhadap brand lokal itu kan tentu balik lagi ke pemilik brand, principal brand. Betul. Principal brand itu bisa mengemas saat ini ya, bisa mengemas sebuah marketing. Bener tuh. Ya marketingnya bener. Ya mereka udah bagus, tapi tidak hanya marketing. Karena ketika marketing lu bagus, produk lu jelek, sama aja bohong kan gitu. Iya, jadi mereka sudah bisa menciptakan sebuah teknologi gak sih kok? Teknologi dari produk hampir mirip-mirip juga sebenarnya, hampir mirip-mirip, tapi
membangun sebuah ekosistem lah. Ekosistem. Iya, kan kita butuh ekosistem. Iya. Kalau ekosistem itu kan kompleks juga. Variabelnya kan. Nah, ini brand lokal sekarang sudah bagus untuk ke arah situ gitu loh. Karena gue ngelihat Koyopi, kalau dulu kita beli brand lokal, kita cuma ngelihatnya, oke ini desainnya bagus, par sama brand luar, harganya masuk akal. Tapi sekarang gue lihat brand lokal, mereka menjual itu, udah berani menjual fitur. Betul. Udah berani ngomong, gue runningnya pakai plat loh. Iya. Terus gue bikin teknologi ini, gue ngerisetnya kayak gimana. Ini loh, gue bilang, risetnya ini loh. Gila, brand lokal kita udah improve banyak. Gokil nih. Sangat improve. Udah gak jualan harga dan gak jualan desain kopas lagi. Betul. Sebenarnya kalau ditarik ke belakang, kenapa stigma produk lokal itu kurang bagus? Sebenarnya bukan karena itu, bukan karena kita di Indonesia, Indonesia ini nggak bisa bikin produk bagus. Justru Nike, Adidas, brand-brand luar kan bikinnya di Indonesia ya. Tapi kenapa stigma itu terjadi ketika orang bikin brand, ya bikinnya yang murah-murah karena price consideration-nya itu ke arah harga yang murah. Ketika harga yang murah, tentu bahan bakunya. Betul. Terciptalah produk sepatu yang murah, yang kualitinya akhirnya kurang bagus. Nah, sekarang itu brand lokal berani dobrak gitu bahwa gue bikin produk bagus, tapi ketika bikin produk bagus gak bisa marketing, orang nggak akan beli juga kan gitu loh. Itu dia. Balik lagi ke mereka udah bisa bikin ekosistem itu. Benar. Jadi dari bikin produk bagus, dari marketing, bagaimana cara mereka influence orang supaya beli produk lokal, bagaimana local pride itu dimulai banyak influencer yang menggadang-gadangkan hal ini ya, karena lebih baik brand lokal gitu kan. Itulah yang bikin brand lokal itu sekarang mulai naik ya. Berikutnya mungkin kalau head to head harga juga. Mungkin ini spesifik ke bola dan futsal atau running lah ya, yang memang spesifiknya rank. Kalau brand Nike Adidas itu dengan harga yang sama dengan brand lokal, fitur yang didapat jauh di bawah itu. Jadi selain dua variabel yang tadi, marketing dan produknya bagus, kompetitor tentu kan, yaitu apa? Brand internasional. Brand internasional ini fiturnya di bawah kalau dengan harga yang sama. Misalkan contoh Ortus 8 harga sepatu futsal yang harga 500, wah itu fiturnya udah bagus banget. Itu mungkin kayak Nike sejuta. Jadi Nike sejuta bisa beli 2 sepatu Ortus 8 dengan kualitas yang bagus gitu loh ya. Jadi gitulah. Jadi akhirnya orang mulai teredukasi, orang mulai mencoba kan. Awalnya kebentuk. Ya bagaimana startnya ya panjang juga ya. Penasaran kok. Lu kan juga ada jual brand global juga. Betul, nih. Betul, ada di Rank Sport, ada Nike, Adidas, Saucony, Asics juga ada ya. Nah pas lu, tapi kalau di Rank Sport sendiri tetap masih lebih gede lokal ya? Tentu. Jadi main brandnya kita di Rank Sport ini tuh brand Ortus 8 ya. Memang memang lagi hype, lagi naik. Tapi kalau misalkan untuk side dish-nya, kalau bahasa kita tuh Ortus main course. Side dish-nya apa? Side dish-nya itu ya Nike, Adidas. Jadi kita merchandising-nya juga pelengkap side dish itu. Saya sering analogi nih kayak gini nih. Kalau misalkan ini kita toko kita rumah makan Padang gitu loh. Ya udah kamu stok bahan baku yang berhubungan dengan masakan Padang. Jangan coba-coba nyari Chinese food atau apa gitu. Itu kan mubazir. Akhirnya kan nggak kejualan, ujung-ujungnya bahan bakunya rusak sama kayak sepatu gitu loh. Jadi harus tahu main course-nya apa, side dish-nya apa. Ya jadi itu, tapi itu juga data ya. Ketika kita lihat, kita order Nike segini konversinya seberapa, kita order Ortus segini rasio penjualannya seberapa. Nah, akhirnya kebentuk data itu ya kita pakai juga untuk penentuan kita belanja lagi. Cash flow kita mau suntik ke brand apa gitu kan. Nah itu akhirnya relate apa yang dikatakan Yasa kalau brand lokal itu sudah diterima. I see. Karena apa? Secara kalau ditanya persentase 80% brand lokal Pak. Ya mungkin nggak tahu ya karena memang market kita juga di street level. Mungkin habitnya seperti itu. Nah, beda halnya mungkin kalau misalkan kita masuk mall. Mungkin beda lagi. Gitu loh. Jadi dinamis lah. Kita bilang patokannya bisa sama nggak juga gitu loh. Jadi kalau ditanya case-nya Rank Sport 80% lokal. Betul. Padahal lokalnya kita cuma Ortus loh. Cuma Ortus aja? Iya, cuma Ortus. Karena menurut
kita pribadi Ortus ini udah punya kategori yang cukup line up produk yang cukup bagus ya. Ngapain lagi kita brand-brand yang lain gitu kayak Mills atau misalkan Spek, ujung-ujungnya akan kanibalisme juga karena marketnya sama. Gitu loh. Jadi lebih baik udah berasnya beras Ortus aja udah kalau main course-nya gitu. Kan sampai bikin collab khusus sama Rank Sport ya. Ada sempat karena mungkin dari Ortus ngelihat bagaimana cara penjualan kita, terus yang namanya collab khusus ini kan harus tentu ada MOQ. MOQ-nya kita bisa gitu loh. Akhirnya di ACC lah. Itu salah satu approach dari kita ke Ortus gitu. Bisa nggak kita bikin ya special edition gitu untuk Rank? Cuma ada di Rank aja. Iya. Oke. Ya itu mungkin salah satu bentuk marketing lah. Tapi perjalanan itu kan nggak gampang juga. Betul. MOQ lah segala macem lah. Kita bisa jual apa enggak gitu kan. Betul. Gue jadi mikir gini ya kok. Dulu kan tadi lu bilang brand lokal bukan yang nggak bisa bikin bagus. Betul. Tapi bisa bikin bagus jualnya yang harganya murah-murah. Akhirnya ya segitu-segitu aja. Dan yang menurut gue paling penting itu karena jual murah. Dia tidak punya margin yang cukup untuk develop produk bagus. Balik lagi. Karena R&D itu butuh duit. Betul. Dan lo harus betul. punya margin yang sehat untuk bisa invest ke R&D. Iya. Gitu. Yasa cukup paham ya. Seperti ini. Karena berapa 7 tahun ya di industri sepatu ya. Jadi betul. Jadi ya R&D itu tuh butuh cost. Nah, jadi kadang-kadang orang lupa. Benar. Ketika marginnya tipis, nggak ada uang buat R&D. Room to grow-nya nggak ada gitu loh. Jadi nggak ada pengembangannya, developnya itu jadi nggak ada. Kalau sekarang udah pinter lah, itu dia makanya kompleks. Brand lokal udah kompleks. Benar. Udah bisa bikin ekosistem bagaimana brand itu tuh bisa bertumbuh dengan sehat. Iya. Mereka bisa mengeluarkan fitur-fitur produk yang bagus gitu loh. Dan itu kan tugas mereka untuk memberikan fitur-fitur baru setiap tahun gitu kan. Itu kan butuh cost untuk R&D-nya kan. Nah itu balik lagi. Kompleks lah. Muter-muter aja tapi harus tahu apa yang jadi kuncinya gitu. Benar. Kok gue pengen tanya gini kok. Sekarang ini banyak industri yang mereka takut Cina masuk ke sini. Betul. Kayak kopi nih. Betul. Kan Tomorrow. Betul. Hajar Tomorrow. Es krim si Mixway. Terus jangankan kok ke marketing aja tuh udah banyak sekarang company Cina masuk loh kok. Ke sini nih. Betul. Di industri marketing, di industri gua nih di Basel. Ada worry ke situ gak kok? Tiba-tiba misalnya Cina masuk nih bikin ya toko sejenis di street level. Kalau dibilang worry itu dia ya. Saya sering berpesan kepada tim gak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang belum di luar kontrol. Iya, di luar kontrol. Hal-hal seperti itu kan belum pasti ya. Kita eksekusi aja step by step kita secara perfect. Nah, nanti ketika kita pikirin diri sendiri aja. Gak usah terlalu jauh mikirin kompetitor atau misalkan hal-hal yang terlalu jauh, itu tugas saya gitu loh. Jadi kalau ditanya saya worry nggak, tentu ada persiapan. Tapi persiapannya seperti apa ya tentu ketika itu terjadi baru kita harus kalkulasi. Tapi sekarang ya harus kita pikirin. Nah, betul kata Yasa, kita harus pikirin. Worry nggak? Selama kita berusaha yang terbaik buat diri kita sendiri, lebih baik worry itu jangan dipusingin. Nah itu aja kuncinya sih di situ. Betul. Karena kan kita punya keterbatasan, Pak. Pikiran kita punya keterbatasan. Lebih baik pikiran kamu pakai untuk menghasilkan sesuatu yang memang kamu bisa kontrol. Daripada kamu menghabiskan pikiran kamu terhadap hal yang tidak bisa kamu kontrol. Rugi, Pak. Betul. Iya. Penasaran kok, lu memfokuskan untuk gedein online juga gak sih kok? Tentu online. Dan itu menjadi mungkin side dish, lalu tetap berpikir main course-nya ini adalah offline, atau gimana lu melihat online offline ini? Karena kalau gue lihat di brand sekarang nih, sebenarnya tuh mereka tuh takut sama online itu karena biaya marketplace fee makin tinggi. Sebenarnya udah bisa bikin satu toko tuh. Betul. Jadi kalau ditanya online nggak, tujuan utama kita sih tetap offline ya. Karena makanya kita bertumbuh. Kenapa? Orang sering tanya gitu loh. Kayak Bi, kenapa kamu malah banyakin toko? Bener. Sedangkan orang udah mulai online udah seluruh Indonesia. Banyak pertimbangan lah. Iya. Pertama, sepatu itu butuh fitting.
Bener Apalagi banget. menyangkut performance, orang butuh coba Pak. Iya banget. Jadi offline itu tentu akan menjadi pilihan utama orang untuk datang gitu. Toh kalau misalkan dia belanja Bener. online ya itu pilihan Bener. masing-masing ya gitu. Karena kalau di sepatu size 42-nya brand A sama brand B, Betul, kita beda. cobain beda. Lastenya beda Pak. Lasnya beda. Iya. Bahkan beda artikel, beda brand itu bisa Iya, beda juga Pak. benar. Kayak misalkan sepatu bola yang diperuntukkan untuk speed, itu kan agak slim. Dan biasanya ada juga yang kategori untuk power, misalkan dia agak lebar gitu. Nah itu satu brand pun bisa beda fittingnya Pak. Dan itu menurut saya jadi kunci utama kenapa kita tetap punya banyak cabang. Ketika orang berpikir online aja, gitu loh. Tapi online nggak? Online juga. Karena online kita juga termasuk cukup gede ya. Berikutnya itu yang saya maksud teknologi juga. Sekarang ini di Rengsport ini omnichannel. Jadi kamu belanja di Shopee, kamu bisa pilih cabang mana nih yang paling dekat. Ongkirnya jadi lebih banyak lagi. Jadi yang belanja di Surabaya ngirimnya dari cabang Surabaya. Bisa Gojek. Kalau kamu terpusat kan dari Jakarta ke Surabaya nggak bisa Gojek. Iya, betul. Jadi pertumbuhan itu saling kolaborasi lah. Nah, itu jadi udah omnichannel juga. Semua stok sudah terintegrasi juga. Jadi yang belanja dari Shopee, misalkan cabang Surabaya, jualan di Shopee, semua udah kepotong. Tokopedia juga udah kepotong. Ya, jadi itu fungsi teknologi ya, untuk mendukung proses bisnisnya kita. Gitu loh. Cakep. Kok gue mungkin menuju ke pertanyaan terakhir, ini pertanyaan seru-seruan. Iya. Kasih kita best 11 starting Bola lineup ya, lu. bola ya. Boleh tim apapun. Gue tahu nih kan lo orang Liverpool nih. Tapi boleh ya. All time. Ya. Gak harus pemain eksis hari ini. All time. Dari mana Formasinya nih? dulu. Formasinya bebas lu mau. Formasi kalau zaman saya 4-4-2 ya. 4-4-2, oke. Diamond kayak. Kalau main WE. Formasi. Ngomongnya beda nih, zamannya beda. Iya, winning eleven. Udah tahu kan umurnya berapa? Gimana? Championship Manager dulu CM 3 dulu. Waduh. Grafiknya udah ketahuan lah umurnya berapa kan. Oke, kalau kiper mungkin Peter Schmeichel ya. Iya, walaupun saya fans Liverpool tapi kita harus acungi jempol karakter. Iya, Peter Schmeichel itu kiper yang bagus ya. Ya, dia bisa menjadi menjadi sebuah karakter yang bikin back tuh udah nggak usah worry. Ya, gue bisa bantuin lo gitu. Kalau back Nesta ya. Back tengah Nesta. Back tengah Nesta. Ya mungkin karena pendukung Liverpool harus ada Van Dijk kali ya. Oke, Nesta sama Van Dijk. Van Dijk ya. Mungkin sayap kiri. Back kiri. Back kiri Roberto Carlos ya. Wis. Kalau main WE Roberto Carlos jadi striker biasanya. Betul. Nemenin Ronaldo biar larinya kencang. Roberto Carlos. Memang sebuah mungkin back sayap modern bagus lah ya. Ketika Roberto Carlos ada. Kalau kanan Cafu ya. Carlos Cafu. Berarti udah tahu banget ya umurnya berapa ya. Roberto Carlos, Cafu gitu kan. Iya, Cafu itu ya itu bek kanan yang nyerang bagus. Ya. Berikutnya mungkin gelandang bertahan ya. Gelandang bertahan Makalele. Wih, Makalele. Pernah tahu gak nih? Anak Sarah Makalele tahu gak nih? Makalele. Pernah dengar ya? Ya kalau dibilang Makalele itu strikernya backnya kecil gitu loh. Kayak Kante lah ya. Kayak Kante. Ya, Kante itu duplikasinya Makalele ya. Gelandang tengah di depan ya berarti ya. Kalau 4-4-2 Rui Costa ya. Rui Costa. Ya. Tahu ya Rui Costa? Milan tuh. Tahu dong. Ya, Rui Costa itu tahu sendiri ya. Saya pernah nonton Rui Costa main nggak? Tahu, nonton. Dia kreasinya bagus, sebagai dirijen di lapangan lah. Iya. Sayap kanan ini siapa ya? Salah mungkin ya. Salah. Ya, karena mungkin dia juga jadi striker bagus, tapi lebih cenderung main ke sayap kan. Iya. Mungkin kalau di formasi 4-4-2 ini Salah masih bisa dipakai. Cuman sekarang cenderung menurun nih. Kalau kiri Ryan Giggs ya. Ryan Giggs, gila. Ini
pemain MU masuk 2 nih. Iya, kenapa ya MU ya? Gokil. Karena memang dulu bagus ya, MU lagi Iya, bagus dan kita harus apresiasi bahwa memang Ryan Giggs bagus gitu. Iya. Dia nggak neko-neko tapi to the point, Iya. bantu tim banget lah gitu. Kalau striker ya mungkin Messi sama Ronaldo sudah ya. Kalau misalkan mau digabung ya, itu Messi sama Ronaldo. Tapi nggak tahu deh kalau misalkan dijadiin satu tim, mereka ciong apa enggak? Iya, sionya ada beda mungkin. Jadi kalau secara ya kita ngomong skill lah. Kalau skill itu udah god lah. Itu 2 udah paling bagus ya. Tapi bisa disatukan ke satu tim nggak? Ya Betul. balik lagi ke pelatihnya ya. Betul. Pelatihnya kok, pelatih ya. Pelatih agak susah ya. Kalau fans Liverpool ya tentu Jurgen Klopp lah. Karena dia punya filosofi bermain sepak bola yang menurut saya agresif. Ya dari lini depan udah pressing. Dan pressing itu menurut saya itu salah satu bentuk bertahan juga gitu loh. Jadi dari striker kamu udah ngepres. Udah bertahan. Nah itu filosofi sepak bola yang cukup bagus lah ya kalau menurut saya. Itu sih. Kok sebagai penutup, Iya. kalau lu bisa mengulang perjalanan Rank Sport Iya. di 6 tahun yang lalu, Iya. apa kesalahan yang lu mau perbaiki dalam membangun brand ini kok? Saya sih lebih cenderung gimana ya, berproses ya. Jadi tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Iya. Tapi kita mempelajari. Nah kalau misalkan ditanya, saya malah berpikir, saya berterima kasih sudah dikasih proses tersebut gitu. Apa yang mesti diulangi? Ya mungkin knowledge lah. Belajar lagi yang banyak, kayak dulu belajar sama Yasa gitu. Lihat apa sih kontennya Yasa. Keren-keren Yasa. Serius, saya banyak belajar bagaimana cara branding, marketing. Karena narasi yang Yasa bangun ini menurut saya bagus sekali ya. Thank you. Ya itu sih. Kalau ditanya apa yang jadi hal yang saya sesalkan, saya rasa tidak lah. Ya kita jadi manusia harus tetap optimis. Semua berproses. Jadi ada hal yang menjadi kendala itu malah menjadi sebuah hal yang bagus untuk kita, untuk pendewasaan gitu loh. Kita nggak ada masalah, kita nggak akan pernah tahu bagaimana merasakan masalah tersebut gitu loh. Tapi kalau ditanya secara spesifik apa, ya udah knowledge. Ya balik lagi ke knowledge. Karakter itu 3 tadi, finance, operasional, ya dan marketing. Itu yang akan menjadi kendaraan kita lebih bagus. Ya itu aja. Yopi, kamsya banget nih. Kamsya juga ya berkenan diajak ngobrol. Ini benar-benar pembelajaran yang banyak banget gue dapat hari ini. Dan gue yakin orang yang nonton nih bakal sangat terinspirasi. Ya mudah-mudahan juga lah. Kita menjadi saksi sejarah nih nanti. Kayaknya pas Rank Sport udah 400. Amin. Kita harus nonton video ini lagi nih. Iya, ini sebuah menjadi sebuah cerita yang wah ternyata dulu pernah diundang podcast Yasa masih 60-an cabang nih. Karena sekarang ngelihat 67 aja dari dulu pertama kali kita makan, jujur happy banget kok. Happy banget. Terutama karena ngelihat thank you. ada sebuah toko lokal, bisa jual brand lokal, bisa semaju ini. Gue harapkan sih kalau Rank Sport udah 400, kita brand-brand keren kita kayak Ortus udah bisa jadiin brand ambassador, bisa jadi sponsornya Liverpool, bisa jadi sponsornya itu Nike gitu. Salah satu yang mungkin bisa dijadikan patokan ya. Harusnya sih pada saat itu Indo udah masuk Pildun ya. Wah. Udah sekarang ini. Bisa jadi. Asal jangan Patrick Kluivert aja berarti. Sorry ya, Pak. Gue penasaran satu lagi. Menurut lu kira-kira jersey timnas berikutnya siapa nih yang megang? Tebak-tebakan aja. Sebenarnya kalau informasi ada. Kita juga udah dengar nih. Ya Adidas, Kelme dan Erspo itu sendiri. Tapi deal-dealannya kan kemarin tergantung prestasinya timnas. Masuk Pildun apa enggak. Jadi di hold dulu nih. Nah sampai sekarang brand mana yang pegang belum tahu. Tapi ya mungkin mengerucut ke 3 brand itulah. Adidas, Kelme karena kayaknya dapat pendanaan dari China sih. Makanya mereka lihat market Indonesia ini besar, mereka coba approach. Ya kalau Adidas tentu udah ya. Karena Adidas dulu pernah juga ya. Adidas Nike pernah kan jadi sponsornya Indonesia. Benar. Ya harapan saya sih brand lokal lah ya. Karena kita karena balik lagi untuk industri lokal lagi gitu. Benar. Cuma ya tolong Erspo. Tolong Bapak Sadat, tolong. Tapi ya percayalah Pak Sadat bisa, akhirnya dia juga banyak belajar juga. Kan? Iya.
Kita bisa lihat dari desain pertama ke yang kedua itu kan. Bener, improve. Mendengarkan masyarakat Iya. menyampaikan apa. Cuman nggak sekedar itu, balik lagi ke lini produksinya, supply chain-nya, itu yang balik paling lagi penting itu ya. masih detail lagi sih. Iya. Karena Tapi kita happy lah ya ngelihat happy banget. timnas kita pakai brand sendiri. Betul. Gitu. Itu tuh gue waktu kalau gue ke Cina kok, merinding loh ngeliat Anta segede itu. Oh iya, Anta luar biasa Pak. Itu Anta udah mengalahkan brand-brand global di Cina. Global. Itu salut banget sih kalau kita brand lokal kita bisa sebesar itu ya. Itu luar biasa sih. Ya monostore semua Pak. Iya. Anta. Gede banget lagi. Gede banget dan banyak di mana-mana. Keren. Ya tapi tidak bisa dipungkiri balik lagi ke market China emang gede ya. Berapa? Betul. 2 miliar ya? Betul. 2 miliaran kan? Betul. Manusianya. Ya tentu bisa banyak gitu loh. Ya begitu. Kayak kemarin sempat studi banding ke Singapura kan, ke toko Red Dots gitu, dia tanya, "Lo kok bisa lu bangun toko sebanyak ini?" gitu loh. Iya. Dia sendiri kan bingung ya, balik lagi ke marketnya ada gitu. Jadi bukan kalau kamu ke Indonesia juga kamu bisa bikin sebanyak ini gitu. Balik lagi ke market. Betul. Iya. Waktu ini jadi cerita sedikit nih kok. Iya, enggak apa-apa. Waktu gua ke Cina, dikasih tau nih sama si apa ya kayak. Oh, sempat diajak ke pabrik kan? Pabrik Anta ya? Gak masuk sampai ke pabrik sih, tapi gue masuk ke kompleknya Anta. Kompleknya Anta. Gila kok, komplek ini satu gedung nih. Tinggi, ini khusus Anta basket. Iya, mereka udah kategori dan sebesar itu emang. Samping ini gedung ini khusus Anta bola. Iya. Khusus Anta running. Iya, karena treatmentnya beda-beda juga. Developnya juga beda-beda. Keren banget, gue merinding di situ. Makanya, Anta emang luar biasa. Li-Ning juga kan, termasuk bagus juga. Jadi banyak lah brand-brand lokal di China itu. Anta, Li-Ning, X-Step, Xiaodan. Terus ada satu lagi yang Erke. Nah, Erke itu dia middle low. Oh. Iya, tapi itu banyak juga. Coba di search dari pelajari. Erke juga. Gila. Luar biasa Mono. Dan Indonesia juga sebenarnya potensinya ada ya. Dan udah ada berapa brand 3 yang kuat lah ibaratnya. Iya. Ortus, Mills, Speck kan. Ya ibaratnya Nike, Adidas, Puma. Iya. Ya, kita bandingin. Benar. Ini 3 brand. Betul. Ya, siapa yang jadi Nike, siapa yang jadi Adidas, siapa yang jadi Pumanya ya nanti mereka berperang lah sebagai prinsipal gitu kan. Tetap mau siapa yang berperang, yang jualan rank sport nanti. Iya dong. Rank sport garda terdepan. Iya, sebagai retailer kan. Betul. Amin. Ko Yopi, terima kasih banyak. Thank you juga Thank you banget. Ya, ini sukses juga buat seru Yasa, banget ngobrol sama Bazalnya. lu, belajar banyak banget. All the best buat rank Sama-sama sport. belajar ya. Mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan secepatnya mencapai 400 cabang. Amin, step by step kita eksekusi. Olahraga on the street terbesar nomor 1 di Asia Tenggara. Mungkin sekarang udah terbesar juga sih. Gila. Terbesar se-Asia. Se-Asia. Iya, Asia itu ada. Cina sih ya. China sih sudah agak berat. Di Jepang ABC Mart. ABC bener. ABC gila 900 loh, street level loh. Iya, luar biasa ya. Bener. Dan itu dia jual international brand, nggak ada home brandnya. Gak ada home brand ya? Iya. Mizuno gak ada di... Oh Mizuno ya mungkin. Mizuno kayaknya ada di ABC. Mizuno, Asics ya. Iya. Tapi kan kebanyakan New Balance, Nike, Adidas. Gila ya keren ya ABC. Iya gak inget loh ada ABC. Ada ABC Mart Pak. Kita makanya namanya ABC. Iya. Orang pikir kan bukan toko sepatu ya. Ternyata dia toko sepatu terbanyak di Jepang. All the best Ko Yopi. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Aman guys? Thank you. Thank you. Terima kasih sudah belajar bersama di Buzzline by Bazel. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Lanjut belajar lagi di episode ini.